Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Seraya kita tingkatkan rasa keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memuja dan memuji akan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini Allah masih menggerakkan hati kita, badan kita untuk sama-sama menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Doa yang sering kita panjatkan setiap saat adalah doa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Doa ini tentu saja mengandung dua makna, yaitu makna pengharapan, roja, tetapi juga ada mengandung makna khauf, ketakutan. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan bahwa makna khauf adalah ketakutan ataupun kecemasan yang ada pada diri seorang hamba manusia. Dalam kaitan ini, maka surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan bahwasanya kami pasti akan menguji kamu dengan rasa takut, khauf, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, rasa kurang dalam hal harta, kepemilikan, wa basyyiris sabirin, dan gembirakanlah bagi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan kehidupan di dunia ini pasti akan melalui ujian dari satu ke ujian yang lain. Dari satu ke tahapan yang lain. Fa idza faragta fansab.
Maka apabila sudah selesai pekerjaan yang satu, kerjakan persoalan yang lain, kerjakan hal-hal yang lainnya. Dan itu semuanya terus menghantui atau menyertai badan kita, pikiran kita, sebuah ketakutan dan sebuah pengharapan. Rasa khauf yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana agar kita takut untuk mengerjakan apa-apa yang Allah larang kepada diri kita. Tetapi dalam konteks ayat tadi 155 Al-Baqarah, bahwa di dalam diri kita itu sudah terhinggap rasa takut akan sebuah kondisi miskin yang namanya kelaparan. Atau takut kita akan kekurangan harta. Apabila khauf ini dimaknai dengan sebuah hal yang bebas, maka akan menjadi sebuah hal yang negatif. Orang karena takut harta berkurang, pelit dia. Tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Orang karena takut hartanya kurang, dia akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya dilarang Allah Subhanahu wa taala. Korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Kalau Allah memberitakan rasa khauf yang positif adalah kita takut tentu saja melakukan hal yang sifatnya dilarang Allah Subhanahu wa taala. Pencurian, pemborosan. Ketika punya harta, pelit. Ini adalah hal-hal yang positif yang khauf mesti tertanam dalam diri kita semuanya. Ketika azan sudah berkumandang, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan perdagangan dahulu semua. Kenapa? Karena takut perdagangan kita kurang ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat, hakim, jaksa, polisian dan sebagainya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila keputusan dia tidak adil bagi umat manusia. Itulah khauf yang menjadi khauf yang positif. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita bahwa khauf ini adalah khauf yang positif. Kita bersikeras, kita bersikukuh untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna yang lain bahwa raja juga ada pada diri manusia. Tentu saja ketika kita berangkat dari rumah untuk beraktivitas, yang ada adalah sifat roja yang harus kita utamakan. Pengharapan, optimisme bahwa Allah akan memberikan rizki kepada diri kita semuanya. Itulah roja yang sifatnya adalah akidah, keyakinan bahwa rizki sesungguhnya sudah Allah tentukan. Tinggal kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Kita program, kita planning. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, pandanglah apa-apa yang sudah kamu kerjakan dan planning apa yang akan kamu kerjakan di masa depan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi sesungguhnya dalam berikhtiar, Islam sudah mengajarkan yang namanya manajemen waktu. Bagaimana Islam mengajarkan dari mulai jam 2 sudah bisa melaksanakan sholat tahajud, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang kita butuhkan. Persiapan berangkat subuh Allah masukkan.
Persiapan berangkat jam 7 atau sudah sampai di kantor, siapkan duha, sholat sunnah duhanya. Bagaimana Islam terus menyertai aktivitas kita semuanya, sehingga roja, optimis bahwa apa yang kita inginkan Allah akan berikan. Sangat manusiawi rasanya ketika kita ditimpa musibah, ada rasa gelisah kita, ada rasa ketakutan kita. Kebayang 2020, 2021, banyak saudara kita yang terbaring karena COVID. Sifat antara khauf dan roja terus bersanding dalam diri kita semuanya. Saat ini mungkin dalam diri kita pun bersanding antara khauf dengan roja, antara takut dengan harapan. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Ini adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah untuk menyeimbangkan ini Rasulullah sudah bersabda, jalisul kubara. Sering-seringlah bergaul dengan orang yang ilmunya besar, pandangannya besar, pengalamannya besar, sehingga engkau dapat pencerahan dalam kehidupan ketika dalam masa sulit, sehingga engkau mendapat pencerahan ketika otak serasa sudah putus asa. Dan yang kedua, kita bergaul dengan wa khalitul ulama, dan bergaulah dengan para ulama. Ulama inilah yang akan memberikan nasihat-nasihat kepada diri kita. Di saat sulit kita menimbulkan optimis, di saat kita bahagia diingatkan jangan sampai kita lupa diri. Maka dari itu mudah-mudahan sifat roja dan sifat khauf yang terus membersamai diri kita ini menimbulkan secercah positivisme dalam menjalankan kehidupan kita semua di dunia ini, sesuai dengan harapan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.